Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali dengan saya Haja Zainab dari SMK Negeri 42 yang akan berbagi tutorial menggunakan atau mengaplikasikan sebuah aplikasi SAC atau biasa dikenal dengan nama Smart Apps Creator, yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran interaktif mobile, bisa diaplikasikan di Android HP untuk siswa kita semua. Sebagai lanjutannya, yang pasti langkah pertama kita download dulu, lalu kita install. Nah, setelah selesai install, maka akan nampak seperti ini. Nah, kita ingatkan bahwa sebelum kita memulai ini, kita harus pastikan bahwa settingan di sini harus pas dan harus sesuai sehingga tidak menjadi masalah. Karena manakala ini tidak sesuai dengan aturan atau ukuran, maka tidak bisa lagi diubah atau disetting kembali setelah submit. Nah, yang pertama kita memilih Android phone. Kemudian kita pilih horizontal atau landscape. Kemudian kita ubah ukurannya. Untuk yang di atas kita memberi angka 1280 sesuai ukuran. Kemudian yang di bawah 720. Jadi totalnya 2000. Nah, kita pastikan semuanya sudah sesuai, lalu kita submit. Nah, setelah selesai maka akan nampak seperti ini. Di pojok kiri atau sebelah kiri di sini ada 2 session. Tapi kita membutuhkan ada 5 session, maka kita harus menambahkan dengan cara klik kanan kemudian new session. Berikutnya yang ketiga, kemudian yang keempat, yang kelima. Nah, semuanya sudah ada 5 session atau pack. Nah, selanjutnya kita merename masing-masing session. Yang pertama, kita rename dengan nama opening. Kalau kita submit. Kemudian yang kedua, kita rename dengan nama home. Submit. Kemudian yang ketiga, kita rename dengan nama materi. Submit. Selanjutnya yang keempat, kita rename dengan nama evaluasi. Submit. Dan yang terakhir, kita rename dengan nama developer. Oke, kita submit. Kita rem dulu ya, ada kesalahan developer. Submit. Oke, setelah selesai kita kembali ke atas, kembali ke session, kemudian kita ganti backgroundnya dengan klik insert image. Kemudian kita pilih image, background, kita pilih background untuk start pack. Ya, oke, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan git ya. Kita tunggu prosesnya, proses loadingnya untuk gambar yang kita insert di halaman pertama atau start page. Nah, kita atur ukurannya. Nah, kemudian kita bisa memberi teks. Misalnya kita memberi teks
Soalnya di sini kita memberi salam. Ya, jadi tergantung dari keinginan Bapak Ibu sekalian. Kita memberi salam. Nah, ini bisa kita atur ukurannya atau formnya. Kita bisa miringkan, bisa tebal. Lalu kita bisa perbesar ukurannya. Oke. Kemudian kita bisa geser. Ya, seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya kita masuk di opening. Opening kita ganti juga backgroundnya, atau kita masukkan background. Klik open. Nah, kita atur backgroundnya sesuai dengan ukuran daripada SAC ini. Nah, kemudian home, demikian juga home, di insert image, klik gambar open, kita atur. Lalu tarik ya. Oke, selanjutnya materi, klik insert image, pilih backgroundnya, kita atur, tarik, terus kita sesuaikan. Nah, selanjutnya masuk ke session evaluasi. Insert image, kita pilih background, open, disesuaikan dengan dasar. Nah, selanjutnya yang terakhir session developer. Insert image, kita pilih background, kita sesuaikan. Ya, oke. Nah, sekarang kita kembali ke opening. Pada opening, langkah pertama kita membuatkan tombol dengan cara mengklik tombol atau insert tombol. Jadi ini tombolnya sesuai dengan keinginan Ibu, bisa gambar, bisa button seperti ini. Jadi sesuai dengan Ibu ya, keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita copy paste. Karena ada 4 session, maka kita mengaturnya juga sebanyak atau mengkopinya sebanyak 4 session. Kita mengatur. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita memberi nama setiap tombol ini. Nah, misalnya yang pertama kita beri nama sesuai session, yaitu home. Kita atur, kita blok dulu. Lalu kita beri warna misal merah. Ya. Kita tengahkan, bisa kita juga ukurannya bisa kita tambah. Nah, seperti ini. Kemudian
kita atur, lalu kita copy paste. Setelah itu paste, kita bawa ke masing-masing tombol. Ke masing-masing tombol kita atur. Kita bawa ke tombol ketiga. Ya. Nah, setelah selesai, kita ganti tulisannya sesuai sesiannya. Yang kedua, materi. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, developer. Oke. Nah, setelah selesai, kita hotspot masing-masing tombol. Kita klik hotspot, lalu kita bawa ke tombol pertama, kita atur, kita menutupi semua bagian daripada tombol ini. Nah, selanjutnya kita copy hotspotnya, paste, lalu kita pindahkan ke tombol kedua, itu materi. Berikutnya kita pindahkan ke tombol yang ketiga, lalu tombol yang keempat. Nah, setelah selesai, masing-masing hotspot kita klik layar, kita lihat ini kita ganti namanya home. Ini supaya memudahkan pada saat kita mau menggunakannya. Yang kedua, kita ganti materi. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, kita ganti developer. Oke. Nah, selanjutnya kita interaction. Jadi kita interaction dulu, pilih interaction tools, lalu object, kita pilih home, kemudian pilih switch effect, kita pilih di sini home, lalu klik tambah, lalu kita submit, lalu pindah ke materi, interaction tools, object, pindah ke materi, lalu switch pad ke materi, kita tambah, lalu submit, lalu evaluasi, touch, object, lalu pilih evaluasi, kita pilih lagi switch pad, lalu pilih evaluasi, kita klik tambah, terus submit, dan yang terakhir kita pilih developer, interaction tools, object, lalu pilih developer, terus switch pad, kita pilih developer, klik tambah,
Oke, selesai. Nah, sekarang tombol-tombol ini semua kita copy. Kita copy dengan cara membloknya. Jadi bisa memblok seluruhnya. Oke, Ctrl copy. Kita pindahkan ke home. Paste. Kemudian ke materi. Terus ke evaluasi. Ya, seperti ini. Nah, setelah selesai kita kembali ke opening. Atau bisa kita lihat dulu previewnya. Preview. Ya. Terus kita ke klik home. Nah, kembali ke sini. Kita klik materi. Kita klik evaluasi. Kita klik developer. Oke. Kembali lagi ke ini. Kita kembali ke opening. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada opening kita. Nah, di sini biasanya kita tuliskan mata pelajaran kita. Nah, kita mulai insert, kemudian teks, pilih horizontal, kita klik atau kita atur dulu address-nya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Terus kita tuliskan pembelajaran kimia untuk SMK kelas 10. Nah, kita blok untuk mengatur tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita memilih tulisan-tulisan yang kita inginkan menurut Bapak dan Ibu. Kalau itu sudah bagus, kita tebalkan, kita atur ukurannya, ukuran fontnya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Lalu kita beri warna misal merah, kita letak tengah, lalu kita atur. Nah, seperti ini kita atur. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke home. Di home ini kita tuliskan judul materi kita. Jadi teks horizontal kita atur. Tuliskan judul materi kita. Kali ini saya memilih materi dengan judul struktur atom dan sistem periodik. Nah, ini kita tebalkan, kita atur ukurannya, ukuran fontnya. Kita beri warna merah misalnya. Kita taruh di tengah. Nah, seperti ini. Tinggal Bapak dan Ibu atur judulnya di mana, bagaimana, bisa beri gambar juga. Terserah Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, untuk di sini kita memakai materi kita, misalnya saya di sini memakai 3 session atau 3 pack. Nah, kita bisa copy paste, lalu paste, ya. Nah, yang pertama kita isi dengan KD dan indikator. Jadi horizontal, kita atur untuk menuliskan KI dan KD. KI tadi atau indikator.
Kita cari dulu materinya. Ya, di sini kita akan menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi kita. Nah, kita tinggal copy. Kita pastikan di sini. Nah, kemudian kita atur tulisan kita. Apakah ini terlalu besar atau terlalu kecil? Jadi sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Saya bisa hapus ini. Kita atur. Kita atur KIKD kita. KD dan indikator pencarian. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi kita teks horizontal. Kita tuliskan di sini struktur atom. Kita atur. Ini kita blok untuk mengatur ketebalannya, ukurannya dari materi kita. Kalau mau warnanya apa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Selanjutnya, oke. Kemudian kita isi materi, bisa dalam bentuk gambar, bisa dengan bentuk teks. Nah, kali ini saya beri contoh dalam bentuk gambar. Bisa ambil dari PowerPoint. Maaf. Struktur atom. Ya, seperti ini. Kita atur materi kita. Oke. Kemudian yang kedua, sama, kita teks horizontal, kita atur ukuran daripada teks ini. Yang kedua, konfigurasi elektron. Nah, kita blok untuk mengaturnya. Ukuran poinnya kita atur. Lalu kita beri warna misal biru. Lalu kita atur. Selanjutnya kita isi materi. Nah, kali ini saya mengambil materi yang dalam bentuk dari PowerPoint. Ya. Nah, bentuk gambar. Nah, oke. Seperti ini materi kita. Nah, selanjutnya kita memberikan tombol. Misal tombol next ya. Nah, kita klik insert image. Kita cari tombol next. Open. Kita atur tombol next-nya. Kita taruh di sini. Ya. Nah, ini bisa kita copy. Kita hotspot dulu ya. Kita hotspot tombolnya.
Nah, di sini kita ganti. Lalu kita perhatikan mengganti untuk memudahkan kita menentukan sebentar. Nah, ini kita blok. Ctrl copy, kita bawa ke materi kedua. Ya. Nah, selanjutnya ini spotnya kita interaction ke touch object, nah scratch, lalu kita switch back ke materi yang kedua, submit. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke materi yang ketiga. Ini kita touch objek, tanda next, kemudian shift back menuju ke materi yang ketiga, submit. Nah, selanjutnya pada materi berikutnya kita memberi tombol back. Tombol back kita atur. Ya. Kemudian kita hotspot. Atur hotspotnya. Ini kita atur di sini, kita beri tanda back. Oke. Nah, ini kita blok. Kita copy. Ya, kemudian kita yang kedua. Yang kedua, insert, next, back. Kita atur. Kita hotspot juga. Kita atur di sini. Back. Oke. Nah, sekarang ini kita interaction touch object, kita klik back, lalu switch back, kita pilih ke materi yang ketiga, plus submit. Kemudian ini juga touch object, back, switch back ke halaman keempat, submit. Oke. Nah, sekarang kita lihat preview dulu. Kita preview dulu. Apakah sudah berjalan seperti yang kita atur? Klik home. Nah, muncul materinya, judul materi. Kemudian kita klik materi. Untuk KD-nya
Kita next, muncul struktur atom. Kita next, muncul konfigurasi elektron. Kita back kembali, muncul struktur atom. Kita back, muncul KD. Oke, berarti sudah jalan. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Kita masuk